ini itulah meratapi nasib, tetapi itu dijadikan sebagai motivasi lah. Sebagai motivasi ya, mungkin seperti itu sih. Jadi kayak itulah. Nah ini ulun lah pian sependapat lah lawan ulun kayak lah. Dari kisah-kisah bubuan pian tuh ulun menyimpulkan, menganalisis gitu nah. Lah anak tuntung lah berarti ini adalah Ada belum lagi. Jam berapa kurang? Belum. 30 menit ya Allah. Pindah kesimpulan. Belum anak tuntung bubuannya. Inilah kebahagiaan kebahagiaan tuh ketika kita lihat tadi dari cerita-cerita pian tuh kadang-kala diukur dari materi lah ya. Kayak itu kah? Kayak apa kayak itu penjelasannya kayak itu nah. Ini kan pian yang di fakta di lapangan kayak itu nah. Kayak apa tadi? Jujur itu yang luar biasa. Bisa jadi masih ada orang yang berpikir kebahagiaan itu dari materi, dan itu benar sebenarnya. Tapi ada orang yang ternyata bahagia itu tidak hanya tentang materi. Ya mereka yang seperti itu tadi. Mereka bisa happy, mereka bisa menjalani kehidupan normal seperti kita juga. Mereka juga masih bisa tersenyum, dan dengan senyumnya yang tulus dan kebahagiaan keceriaannya itu. Dan secara ekonomi sebenarnya bisa disebut itu tidak ya di kelas ekonomi ke bawah lah. Jadi bisa jadi kebahagiaan itu standarnya ada pada bagaimana kita melihat diri kita dan mensyukuri apa yang hari ini kita miliki sepertinya. Karena banyak orang yang juga bahjar muluk-muluk, mun kada berduit tetap kada bahagia, bujur, kada salah. Bujur. Tapi faktanya ada orang yang tetap bahagia. Berarti standar kebahagiaan materi itu terbantahkan dengan adanya. Jadi letaknya di mana tuh? Nah, ini bujur-bujur betakon ulun gitu nah. Ini dasar kebujur kada tahu. Kalau sepenglihatan dan seanalisis kita, letaknya itu ada pada kepuasan diri mereka. Kepuasan diri lah. Standar mereka. Oh, standar. Ada orang yang mungkin standar hidupnya tinggi, itu tidak salah. Tetapi akhirnya dia terpaku kepada standar itu, tidak menikmati apa yang hari ini ada di dirinya sendiri. Kalau sudah mematok tuh bisa kada bahagia lah. Nah, itu terkadang yang kalau standar ada tidak masalah, tapi jangan jadikan standar ini sesembahan kita atau menjadi sehingga kita menyembah itu. Jangan jadikan standar ini sesembahan kita lah. Sehingga kita menyembah itu kan, akhirnya kita kesana, sehingga apa yang prosesnya, apa yang hari ini ada, apa yang hari ini datang, kita mengabaikan itu jadinya. Sebenarnya kita punya target boleh ini, kemudian ada hal-hal yang di luar target itu yang bisa bikin kita lebih baik atau bisa bikin kita lebih cepat mengantarkan ke proses itu. Kan sudah dijamin ketika kita bersyukur maka akan ditambah. Betul. Jangan-jangan ketika kita terpaku kepada standar itu, kita lepas dari kategori orang yang bersyukur itu tadi. Ini yang harus kita ingatkan juga untuk diri kita pribadi khususnya. Sip. Kalau dari Husnul kan pian asal muasalnya kan kada seperti itu, kada menjadi pribadi yang setelah melihat di orang tadi ya kalau akhirnya sekarang mendapatkan pelajaran bersyukur kayak itu nah apakah kayak itu standar kehidupan dari pian mendapatkan jadi relawan nih nah? Maksudnya kada jelas sama pertanyaannya. Jadi kan pian melihat fakta di lapangan. Ya kalau tentang bersyukur, rasa. Nah, sekarang pada faktanya di lapangan tuh orang yang sakit tadi terlihat sakit gitu secara finansial lah. Ternyatanya ada kebahagiaan. Nah, berarti sama aja kayak Rizky kira-kira lah. Habis dah berarti sama. Bila inggi. Ya intinya kita menjalani hidup tuh memang perlu melihat ke atas, tapi dijadikan motivasi. Tetapi bukan berarti kita apa yang orang miliki harus kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang memang memiliki, tapi kita jadikan motivasi. Mungkin kita berusaha dulu. Kalau memang kita tidak mampu untuk mengusahakan itu, ya sudah, kita syukuri apa yang ada di depan sekarang.
Dan jangan sarik lah gitu kah? Jangan sarik apa nih? Jangan sarik ketika kada mendapatkan gitu. Berarti kita perlu belajar lagi. Apa yang kurang lagi. kita perbaiki lagi, kita evaluasi lagi. Berarti itu hanya sekedar motivasi lah, bukan sesembahan tadi lah. Kalau sesembahan itu kan bahaya ya. Kalau bilang ada masuk surga, masuk neraka. Dua fasilitas saja ya. Nah ini yang ulun hendak buka dari relawan ya kalau. Nah ini tentunya bebuan pian mengalami lah mungkin fakta di lapangan lah. Orang di kita nih lah ada yang menjadikan profesi orang miskin tuh sebagai profesi. Jadi seolah-olah ini settingan gitu nah. Lah minta dikasihani ya kalau ini supaya tahu. Nah jadi kayak apa tanggapan dari relawan? Apakah pernah mengalami yang kayak itu, membantu orang yang kayak itu? Ya kalau pada sebujurannya nyaman kan. Banyak nih kasus-kasus di TV apa segala macam. Oh ternyata inya nih mengemis. Ya lo ternyata tabungannya 20 juta, 30 juta, nah 100 juta. Nah tuh kayak apa buan biar menanggapi sebagai relawan? Jadi alhamdulillahnya di kita itu kita biasa menulis seperti itu dan itu benar. Kita biasa menulis karena makanya di ACTMRI itu ada proses-proses sebelum PM itu mendapatkan bantuan. Ada proses. Kalau memang sifatnya urgent ya kita akan tetap kasih. Tapi ketika itu berbicara tentang misalnya WMUM, Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia, itu kita ada proses yang panjang. Kita survei, kita asesmen, kita pelajari datanya, kita input pendapat di sekitar masyarakat, kita pastikan. Masyarakat juga lah. Iya, karena harus terlibat karena biar bagaimanapun yang paling tahu orang tersebut adalah yang terdekat dengan lingkungannya. Iya, itu menurut ilmu sosiologi lah. Nah, ya jadi harus kita pastikan dulu karena jangan sampai ketika kita, karena ini juga kita menyalurkan amanah. Karena amanah ini harus kan pesannya yang ampun duit nih kepada orang yang tidak mampu. Iya. Ketika kita salah implementasikan, otomatis ini adalah menjadi tanggung jawabnya kita. Yang harus mempertanggungjawabkan itu, yang harus memastikan. Dan di ACTMRI itu ada yang namanya pendampingan. Ini yang penting. Ada pendampingan. Ketika kita lihat ada yang salah dengan masyarakat itu bukan berarti kita harus meninggalkan. Iya. Justru kita perlu hadir di sana. Iya. Perlu kita dampingi, perlu kita pahamkan, perlu kita luruskan cara berpikirnya. Walaupun yang namanya meluruskan cara berpikir ini kadang kayak meluruskan tongkat ya lo, kadang kayak meluruskan tali. Ada proses-proses pendekatan, ada proses-proses pemahaman kalau kehidupan kita hari ini bisa saja kita dramakan. Iya. Tapi siap-siap dengan yang sudah pasti, yang sudah dijanjikan tentang keabadian itu. Ketika dia paham, menyadari tentang itu, dia akan berubah sendiri dan dia akan kita tidak pernah memvonis orang itu misalnya benar atau salah. Jangan pernah memvonis masyarakat itu benar atau salah. Biarkan dia memvonis dirinya sendiri. Karena titik perubahan itu ada pada dirinya itu sendiri. Sepakat dong. Iya. Sepakat lah. Nah, terpacu lah kacamata. Bentar ya, Pak. Ces lu. Sumber. Tahu si Din. Sama lu. Itu sama lu juga. Iyalah. Lanjut adalah gila. Lanjut. Sampai mana kita tadi? Sampai sepakat tadi lah. Bujar, sepakatnya habis lah. Kalau dari Husnul ada tambahan nggak? Kayak apa pian menanggapi sebagai relawan gitu nah? Apalagi relawan bebinian ini kan lebih punya hati gitu nah. Rizky. Iyalah. Menyentuhnya gitu nah. Apalagi Rizky ada pendampingan tadi. Lebih kau mendampingi. Pernah ada pian mendampingi nangka itu? Alhamdulillah sekarang ulun mendampingi di WM UMI tadi. Itu yang pendampingan tadi, tapi sebelumnya awalnya pendampingan di Perah Wakaf. Karena di sini kita ada beberapa program kayak kilah yang perlu pendampingan memang. Jadi setelah kita misalkan membantu, kita bukan hanya langsung meninggalkan tok langsung diberi sudah enggak, tapi kita ada pendampingannya. Pendampingannya. Itu biasanya kalau bebinian mendampingi bebinian juga kah kayak apa gitu? Biasanya. Ini ulun yang bebinian pang nih. Kalau Rizky pernah mendampingi bebinian? Pernah juga lah.
Ibu-ibu tapi lah. Iya, karena yang pertama untuk UM yang pertama itu kebetulan pendampingnya adalah ulun. Oh. Itu ada 10 ibu-ibu pejuang-pejuang ekonomi keluarga. Payo benar rezeki ini berarti 10. Kayak apa Pian? Jadi memang kita akan menemukan maksudnya feel-nya tentu berbeda kan antara laki-laki dan perempuan ketika sesama perempuan mungkin ketika ibunya itu menangis masih bisa disabarkan dengan cara misalnya ditepuk atau didekati. Kalau kita sebagai laki-laki ya jelas tidak bisa seperti itu. Gitulah. Jadi kita bisa merasakan emosinya tapi kita juga bisa meredamkan emosi itu dengan cara menenangkan. Oh berarti jadi kalonya ada kasus ya, kalau kasus yang tadi ada settingan yang penerima ini kan bisa dikonter, bisa disiasati dengan tadi analisis, terus ada pendampingan ya. Kalau memang bujur aja memang ini sakit ya kalau tapi kali ya kalau tapi didampingi lagi. Nah ini bagusnya lah, itu berarti relawan tuh lah. Kalau sudah sampai di fase itu relawan juga akan fase ketika dia menjadi pendamping. Ketika dia bisa menjadi fase, karena tidak semua relawan bisa menjadi pendamping Kak. Oh, kada semuanya. Kayaknya lah hadang lah betakon gitu nah. Relawan tuh fase yang pertama apa? Inya hendak, inya mau. Oh, inya hendak, inya mau lah. Yang kedua, inya merasakan feel atau bisa merasakan manfaat ketika inya turun ke lapangan. Oh. Karena ini akan menjadi motivasinya untuk turun lagi. Tidak jarang ada teman-teman yang ketika datang satu kali setelah itu tidak datang lagi. Bisa jadi kesibukan atau apapun itu. Tapi yang jelas rasa itu kan kuat tuh. Ketika rasanya kuat otomatis gairah untuk turun lagi, untuk bisa membantu lagi itu tinggi lah. Karena setiap ada kemauan itu pasti ada jalan kan. Oh bujur. Nah jadi ketika dia gairahnya hidup, gairahnya ada, ketika dia mau pasti ada jalan sebenarnya. Iya. Kalau dari Husnul sampai fase keberapa sekarang merasakan? Mungkin fase kedua adalah ini fase kedua tadi kan yang terus jadi anak 4 ya terus lo misalkan itu. Ini pendampingan nih. Pendampingnya fase keberapa? Kalau pendamping itu fase kedua lah tadi. Itu udah di fase ketiga dia. Oh, fase ketiga. Karena dia kan dia sudah melihat situasi ketika dia mendapatkan hikmah di lapangan. Dia akan flashback ke dirinya. Dia akan mencoba untuk merubah dirinya yang awalnya mungkin tidak bersyukur. Ketika ketemu PM seperti itu dia akan bersyukur. Nah, ketika dia sudah bisa merubah dirinya baru bisa untuk mendampingi orang lain. Karena kan tidak mungkin nih kita saja tidak menyadari, tidak berubah, bagaimana ingin untuk bisa mendampingi orang lain. Kalau dari orang tua Husnul, Rizky support lah di pengabdian nih. Syukurnya support karena memang kita meyakinkan apa yang kita lakukan baik dan apa yang kita lakukan ini tidak merugikan siapapun. Itu yang paling penting, karena orang tua itu terkadang melarang bukan karena tidak ingin anaknya melakukan itu, hanya saja belum tahu atau kita belum menjelaskan itu. Oke, kalau Sunul? Ya kalaunya ulun memang orang tua mendukung aja apa yang kita lakukan selagi itu positif. Kada ada larangan atau nak ikam harus jadi kayak ini kada ada, soalnya orang tua membebaskan ulun memilih yang mana memang ulun sukai dan ulun menjalaninya happy lagi. Happy lagi lah. Dan selagi itu memang bermanfaat, terus juga itu bisa berbagi kepada orang banyak, kenapa tidak kayak gitu. Nah Ki, pulanglah lawan Bian ya, kalau pernah ada pertentangan lah dari keluarga menjadi relawan, seharusnya kamu berusaha aja. Jadi kan waktu tuh ada sia-sia atau buang, jangan jadi relawan. Nah, pernah ada yang kayak itu dari Eno, kayak apa pengen menanggapinya kayak itu? Nah, iya, ada, pasti ada. Ada lah, woi, tahu bujur aja lah. Anu, sendiri kasap sendiri. Bubuhan apa tadi Jar? Bukan apa, paranormal kita. Bang Jasri, Bang Yogo. Jadi ada memang karena orang akan melihat kita
sibuk seperti tidak bermanfaat. Nah itu Orang melihat kita kunyuk-kunyuk kada karuan habis duit. Iya. Sebenarnya yang tahu kita dan bisa merasakan itu adalah kita lah. Orang lain bebas mau berperspektif apa. Keluarga, orang tua bebas mau berpikir seperti apa. Tugasnya kita bukan berhenti sampai di sana. Tugasnya kita adalah meyakinkan. Dan kita bisa memberikan sebuah bukti. Oh, meyakinkan dan memberikan sebuah bukti tadi. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, orang tua pasti sudah logo pasti. Karena kita sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang hari ini kita lakukan. Yang terpenting dari orang tua itu adalah sebenarnya itu. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang hari ini kita lakukan, dan kita bisa memikirkan ke depan. Karena orang tua itu khawatir kita sibuk hari ini tidak memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Takutnya kita terlena di zona itu maksudnya. Nah, ketika kita bisa meyakinkan itu, orang tua pasti bakalan mendukung. Keyakinan tadi dibuktikan lah. Harus dibuktikan. Sekedar yakin orang tidak akan, karena kita bisa mengubah perspektif orang itu ketika orang itu melihat tindakan kita, bukan pikiran kita lah. Karena pikiran tidak bisa dilihat, karena timbul pandirwara ya lo. Ini bukan ilmu pandir. Ini bukan ilmu pandir kayak bujur. Biar kita berperspektif panjang kali lebar kali tinggi, 1 malam 1 hari misalnya, tapi kitanya masih diam, kita tidak akan bisa merubah apapun. Jadi ketika sedikit apapun yang kita lakukan itu meyakinkan, perspektif itu perlu, memang statement itu perlu. Tapi ada action di balik statement itu. Ketika statement saja berakhir, ya orang bakalan ya pandirwara tadi akhirnya. PW lah pandirwara. Jujur. Ulun melihat tulisan tadi di keyboard itu pandirwara. Jujur nih. Banyak terkadang iya memang gitu, karena mengucapkan itu mudah. Tapi sebenarnya kita yakin setiap orang berucap itu dia punya planning untuk melakukan. Makanya dia bisa berucap. Nah, seberapa kuat planning itu kembali kepada kitanya. Artinya ketika kita hari ini berucap ini, kita bertanggung jawab terhadap ucapan itu. Ketika sudah berprinsip seperti itu, pandirwaranya akan hilang. Berarti fokusnya kan memang harus dibuktikan tadi, ditanggung jawab. Kalau sedangkan ilmu pandir tuh itu retorika aja ya, kalau bahasa perlu memang kalau dibilang perlu. Kalau tidak seperti itu tidak ada demonstran dong. Bujur. Dan demonstran itu benar, tidak ada yang salah, karena ada beberapa case memang kita harus speak up. Karena speak up juga dibarengi dengan action. Ketika itu speak up itu kita sudah melakukan. Alhamdulillah kita dapatlah kayak dari perbincangan hari ini kan lah. Ini ulun tutup dengan satu pertanyaan ya Allah, tapi kita ke Husnul dulu. Pernah ada tantangan lah gitu di pihak keluarga ya Allah. Apalagi binian ya lo kan. Apalagi bebinian, bagus sih kan mencari jodoh aja ini. Siapakan masa depan tuh bujur-bujur. Baik fokus kuliah dulu ya, kalau kayak meniti bila sudah tuntung hanya jadi relawan. Nah, apakah pernah gitu? Pernah nggak pernah ya pasti pernah lah ya. Pasti pernah lah. Pasti Oh pernah jadi dua kayak itu pernah kada pernah, ujungnya pernah dua sekalinya. Daripada ada dulu. Daripada itu ngaranna pemanisnya kayak itu. Pernah kada pernah ya pasti pernah. Mungkin kenapa ikut relawan toh masih kuliah juga loh. Terus juga kadang mengganggu kuliah kah, tugas kan pasti banyak. Lawan juga ikam tuh binian kayak itu mungkin kayak keuyuhan atau apa, pasti itu pak yang dipikirkan, dikhawatirkan kalau nya keuyuhan mana atau apa. Tapi itu tuh ya jadi kayak kita loh, itu jangan jadikan sebagai penghalang. Terus jadikan aja motivasi dan kita buktikan bahwa kita kuliah tapi kita bisa menjadi relawan. Ya tunjukkan aja hasilnya kayak gitu nah. Berarti tetap berkarya dan menginspirasi. Bujur benar. Tetap berkarya dan menginspirasi. Iya, alhamdulillah kata. Nih pertanyaan terakhir ini sudah parak sejam dah. Parak. Belum berarti. Harapan bebuan pian apa sebagai relawan gitu mungkin untuk masyarakat. Nah, ini jangan ke masyarakat lah gitu. Nah, ke kaula muda. Iya. Nah, ke kaula muda aja kan nih kita
menghadapi itu tantangan ya. Kalau ada yang kawan-kawan kita masih rame dengan dunianya, nah sedangkan bebuan pian di sini berkarya gitu. Nah, apa harapan dari Rizky gitu? Nah, berarti lo ngadep kamera nih lah. Boleh. Anu paling pesan Itu yang Bang. handycam, yang gitu handycam. Jadi untuk rekan-rekan dimanapun berada, kita dititip oleh Allah adalah kesempatan, dititipi, diamanahkan kesehatan, diamanahkan waktu, diamanahkan rezeki, diamanahkan stamina. Jangan kita biarkan amanah ini berakhir tanpa sebuah karya. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, sesederhana itu. Misalnya hari ini kita tidur, kita bisa melakukan bangun. Karena dari satu step itu akan lahir ribuan step yang akan melahirkan sebuah karya. Jangan pernah menunda untuk menjadi relawan. Jadi relawan itu tidak menunggu waktu, tidak besok, tidak nanti, tapi sekarang. Mulai dari diri kita, mulai dari niat kita. Wabil khusus, apa yang kita bicarakan hari ini adalah sebagai bentuk pengingat bagi dari ulun pribadi. Semoga bisa ada hal-hal baik yang bisa diambil, karena itu tadi yang perlu kita sadari. Banyak orang di luar sana hari ini yang perlu uluran tangan kita. Dan setiap satu kali kita mengulurkan tangan, ada senyum yang terukir di wajah mereka. Dan senyum itu kelak yang akan menjadi bukti pertanggungjawaban kita kepada Allah semoga senyum-senyum itu yang akan memberatkan timbangan amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Rizky. Dari Husnul. Karena sudah panjang lebar nih Kak Iki, jadi mungkin simpel aja. Ada panjang lebar tadi? Oh iya kah? Iya. Panjang aja lah, lebarnya panjang belum. aja, benar. Jadi mungkin buat teman-teman nih, khususnya kan perempuan, jangan takut untuk mencoba. Kita perempuan bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Terus juga lakukan sesuatu itu karena niat, karena kan memang innamal a'malu binniyat ya Kak ya. Segala sesuatu itu memang dilakukan dengan niat. Ya mungkin seperti itu aja. Okay. Masih banyak orang yang memang memerlukan relawan wanita. Karena masih banyak penerima manfaat yang perlu relawannya wanita ya, kalau pendampingan wanita. Contohnya tadi. Mudah-mudahan kita sebagai kaula muda gitu nah, yang anum-anum kayak ulun ya lah, kayak bebannya ya lah. Anum kayak anu lah. Abang Emis kameramen ya, kalau bisa dapat inspirasi lah dari hari ini gitu nah. Dan kawan-kawan relawan, apalagi di kota Banjarmasin ini terkenal 1000 relawan. Benar, lah. Benar. Luar biasa kita ucapkan apresiasi yang tertinggi, karena kita tunggu kawan-kawan relawan lainnya untuk podcast juga ya, kalau biar dapat inspirasi lah kita. Ada jarak kayak podcast di sini. Oke, mantap. Luar biasa. Tempatnya luar biasa, fasilitasnya luar biasa. Semoga hal luar biasa ini nanti kelak bisa menjadi sesungguh luar biasa. Amin. Karena ini adalah satu langkah dari kami. Masih nanti akan muncul langkah-langkah berikutnya. Amin. Itu ujar Rizky tadi lah. Lu mengulangi aja, mengesimpulkan gitu nah. Terima kasih dari ulun, tetap berkarya dan menginspirasi. Selamat menonton penonton Al-Ajib Banjarmasin. Terima kasih dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Husnul, Ya, Rizky. sama-sama. Siap, sama-sama Kak. Terima kasih juga. Mantap.